Shalom jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun kita yang mengikuti dari YouTube. Bersyukur pada pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan ada satu lagu yang meneguhkan kita bahwa ketika kita menghayati, merayakan kehidupan spiritual kita, iman itu jadi dasar, iman itu jadi kekuatan, iman yang menjadi peneguh kita untuk merayakan kehidupan spiritual. Tanpa iman, rasanya spiritual itu rasanya kosong dan sia-sia begitu ya. Untuk itu kita akan pujikan satu lagu yang meneguhkan kita tentang iman dengan judul Dengan Imanku. Kita mungkin baru pertama mendengar, kita boleh dengarkan. Kalau kita yang sudah bisa mengikuti dan menyanyikan, kita nyanyikan dari tempat kita masing-masing. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Shalom, Oke. selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon tuntunan doa. Mohon tuntunan Tuhan di dalam doa akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus yang kami sembah di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari hingga pagi ini kami boleh ada di dalam media Zoom untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, berkati media Zoom yang akan kami pakai agar boleh berjalan dengan lancar, dan berkati kami semua ya Bapak agar kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bapak, kami serahkan Ibu Pendeta Aban yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami semua boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya firman yang kami dengarkan tidak lalu begitu saja, tetapi kami mau terus merenungkan dan mau melakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang saat ini tidak bisa bergabung bersama kami. Kiranya Tuhan juga hadir menilik beliau, memberkati dan menyertai sehingga setiap apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan terus yang menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan kami pagi ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Matur nuwun Bude Ratna. Bapak Ibu terkasih, baik kita yang di Zoom maupun yang di YouTube, pada saat ini kita mendapatkan perenungan firman terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Pak Pri dan Bu Susi. Monggo Bapak Ibu terkasih. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 13. Saya bacakan. Tuhan memanggil Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya, matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, ini aku Bapa, karena engkau memanggilku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, bangun. Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, ini aku Bapa, karena engkau memanggilku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggilmu. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku. Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar. Firman Tuhan kepada Samuel, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara kehidupan rohani, spiritual begitu ya, ada dua. Suara Bapak maaf kurang keras. Kurang keras? Ya, Sudah dekat ini Bude. Kalau Bu Susi dan lain bagaimana suara saya? Apakah kecil, kurang keras? Sudah Bude, mungkin yang di handphone Bude boleh dibesarin Bude. sudah Pol. Saya lanjut ya. Karena yang lain jelas Bude mungkin disetting di situ ya. Jadi jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara kehidupan spiritual, ada dua sisi yang sering terjadi begitu ya. Ada dua sisi yang terjadi. Satu, ada sisi di mana orang-orang beriman merasa bahwa kehidupan rohaninya kering, kehidupan rohaninya hampa, kehidupan rohaninya seolah-olah Tuhan jauh, Tuhan tidak dekat, Tuhan tidak menyapa, Tuhan tidak menuntun. Pada intinya kata kuncinya negatif lah gitu ya, sehingga seolah-olah kehidupan spiritualnya sedang buruk begitu ya. Tapi di sisi yang lain ada umat yang mungkin dia merasa sangat-sangat dituntun oleh Tuhan. Merasa Tuhan menaruh di hatinya untuk melakukan A, B, C, D. Merasa Tuhan menuntun dia untuk memberikan satu tanggung jawab, misalnya menolong orang miskin. Misalnya lagi menolong gereja agar A, B, C. Atau lagi menolong keluarga agar A, B, C, D gitu ya. Jadi ada dua sisi ini jemaat terkasih. Ada kehidupan orang beriman, umat yang merasa sangat kering, jauh dari Tuhan, negatif dan sangat sedang buruk lah begitu ya. Tapi di satu sisi merasa sangat terberkati, merasa sangat dituntun, merasa diberikan ilham ABCD gitu ya. Nah, dengan dua sisi ini jemaat yang terkasih, kita mau melihat perenungan kita hari ini, kita mau belajar gitu ya. Kalau kita sedang di sisi yang negatif, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang di sisi yang positif, yang sedang dituntun Tuhan dengan suara ataupun tuntunan dari firman ataupun bentuk apapun yang Tuhan ilhamkan kepada kita, apa yang kita harus lakukan? Nah, berangkat dari bacaan kita tadi 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 13, catatan Alkitab kita di awal mengatakan pada masa itu apa Bapak Ibu terkasih? Firman Tuhan jarang terdengar dan penglihatan-penglihatan tidak sering muncul. Catatan ini menarik jemaat terkasih. Kalau kita lihat catatan ini berarti situasi umat saat itu, situasi spiritualnya negatif atau positif? Negatif nggih, dalam arti tanpa menghakimi, tapi itulah yang sedang terjadi bahwa bangsa Israel saat itu spiritualitasnya sedang mengalami kemunduran. Sehingga penglihatan ataupun suara Tuhan yang langsung terdengar dalam konteks perjanjian lama, kita tahu bahwa suara Tuhan itu langsung hadir ke umat begitu ya, itu jarang terjadi dan penglihatan tidak muncul karena bangsa Israel sedang mengalami kemunduran, mengalami banyak kemerosotan, melakukan kejahatan, penyembahan berhala yang begitu luar biasa sekalipun mereka mempunyai seorang nabi, seorang yang menuntun mereka. Dan yang menariknya catatan Alkitab kita menunjukkan mengapa itu terjadi, padahal mereka punya nabi begitu ya. Nah, di tengah situasi spiritualitas yang negatif ataupun sedang jauh dari Tuhan ini, Tuhan tetap memberikan sapaan mereka kepada seorang anak muda bernama Samuel. Yang kalau kita tahu kisah Samuel ini sama-sama kita review begitu ya, seorang anak yang lahir dari seorang ibu Hana yang lama sekali meminta untuk dianugerahkan anak. Sehingga ketika dia meminta pada Tuhan, anak itu pun dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan Samuel ini adalah anak yang diminta dari Tuhan tapi sekaligus juga dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga dari sejak kecil ia sudah melayani Tuhan di bawah bimbingan imam ataupun Nabi Eli begitu ya. Jadi meskipun usianya masih muda, tapi hati yang tulus dan terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan, itulah yang menjadi cara Tuhan untuk mau menyapa, untuk mengingatkan. Nah, singkat cerita, jemaat yang terkasih seperti bacaan kita hari ini, Tuhan menyapa Samuel
lalu memberikan mandatnya kepada Samuel dan mengingatkan Imam Eli melalui apa yang disampaikan kepada Samuel. Nah, dari catatan tentang Imam Eli ataupun gambaran yang kita lihat ini, bagaimana Imam Eli ini memang seseorang yang tidak tegas terhadap dosa, tidak usah dosa umat, dosa anaknya saja dia tidak tegas begitu ya. Bisa kita bayangkan kalau mungkin Mbak Aban membayangkan diri Mbak Aban aja deh. Mbak Aban tidak tegas ke Ica Nadi, gimana lagi mau tegas ke anak-anaknya mungkin anaknya anak-anak sekolah minggu yang lain begitu ya. Nah, ini bisa kita bayangkan kemerosotan itu sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Dan ini yang diingatkan oleh Tuhan. Nah, menariknya Ibu Bapak terkasih, ketika kita melihat di satu sisi orang yang mengalami spiritual yang sedang buruk begitu ya, sehingga tidak terhubung dengan Tuhan. Di satu sisi ada yang masih terus teguh dengan tuntunan Tuhan, dalam konteks ini Samuel, dan satu sisi kita buatlah Imam Eli dan Umar begitu ya. Tetapi ternyata Tuhan masih tetap memberikan tuntunan. Yang perlu kita miliki adalah sebagai orang yang saat ini sedang merasa jauh dari Tuhan ataupun yang sedang sangat dekat dengan Tuhan, ada 4 poin. Jemaat yang terkasih. Yang pertama, kita punya hati yang senantiasa terbuka dan mau mendengarkan suara Tuhan. Dalam konteks ini, saya yakin kita tidak seperti zaman Samuel yang seolah-olah menunggu ada suara Tuhan tengah malam begitu ya. Tetapi mendengarkan suara Tuhan di sini melalui firman Alkitab, melalui perenungan saat ini seperti kita bersekutu, melalui khotbah, melalui renungan-renungan yang mungkin Bapak Ibu dengarkan dari YouTube, dari banyak pendeta, karena kita punya kecanggihan akses yang luar biasa di zaman sekarang. Gak ada cerita lagi untuk sulit tidak mendengarkan firman Tuhan begitu ya. Saya sering dengar jemaat terkasih dengar dari A, B, C, itu Bapak Ibu jujur saya tidak pernah sedikit pun merasa ih kok yang didengar itu enggak Bapak Ibu. Saya tetap bersyukur karena berarti jemaat masih mau mendengarkan suara Tuhan melalui banyak hal begitu ya, melalui banyak orang gitu ya. Itu poin yang pertama, kita punya hati yang mau terbuka mendengar suara Tuhan. Yang kedua, jemaat terkasih, ketika kita punya dinamika spiritualitas yang harus bertumbuh, baik kita yang sedang jauh ataupun yang sedang dekat, kita adalah pribadi yang harus mau dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Orang yang mungkin lebih berpengalaman, orang yang lebih bijaksana begitu ya. Karena ketika kita mau menjadi pribadi yang mau dibimbing oleh orang yang dewasa, itu membuat kita tahu apa yang harus kita pilih, tahu apa yang harus kita lakukan. Sesederhana Samuel yang meskipun dia tahu bahwa Eli harus memperoleh hukuman untuk anak-anaknya begitu ya, tetapi dia tetap mau dibimbing oleh Eli apa yang ia harus lakukan dengan petunjuk dari Tuhan. Karena bagaimanapun Imam Eli lebih punya pengalaman tentang dinamika membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Imam Eli pun mendorong Samuel untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita pun ketika kita bingung ini kita harus melakukan apa, A atau B, kita jangan sungkan untuk bertanya kepada orang lain. Sederhana, kemarin jemaat terkasih ada satu jemaat yang tiba-tiba WA begitu ya, mau bertanya, saya kira mau tanya apa gitu ya, tapi ternyata yang ditanyakan ini sederhana memang, tapi menurutnya penting gitu ya. Jadi dia bersih-bersih rumah dan menemukan Alkitab yang sudah rongsok, sudah rusak, tapi dia takut untuk membuangnya. Pertanyaannya adalah, Bu Aban, kalau saya buang Alkitab yang rusak ini saya dosa atau tidak? Itu sepele ya tampaknya ya Bapak Ibu terkasih ya. Dosa atau tidak? Kalau Bapak Ibu kita mengacu pada Alkitab adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang disucikan begitu ya. Kita akan mengatakan oh dosa itu harusnya ditaruh di tempat yang agung dan sebagainya gitu ya. Tapi Bapak Ibu terkasih, kita tidak diajarkan demikian. Alkitab itu hanya sarana untuk kita bisa membaca dan mengetahui tentang Allah dan pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab. Sehingga saya mengatakan kepada jemaat itu, kalau sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi,
tidak dosa untuk dibuang karena sudah ada ganti yang baru, sudah ada fasilitas yang lain dari HP, jadi jangan merasa bersalah gitu ya. Karena memang sudah benar-benar tidak bisa dipakai Bapak Ibu terkasih. Jadi Bapak Ibu terkasih, sesederhana hal seperti ini pun kalau kita butuh bimbingan orang lain, jangan takut untuk bertanya, bertunjuk dari orang yang lebih dewasa. Dewasa ini nggak selalu tua ya Bapak Ibu terkasih, dewasa pemikiran, dewasa cara pandang begitu ya. Yang ketiga, jemaat yang terkasih, dari perenungan kita hari ini. Bagi kita yang sedang situasi baik yang dekat dengan Tuhan ataupun sedang jauh, kita harus punya keberanian untuk merespon suara dan petunjuk dari Tuhan. Karena bagi orang yang dia dekat dengan Tuhan pun, sekalipun dia dapat petunjuk dari Tuhan harus melakukan A, kadang-kadang orang yang dapat petunjuk ini nggak berani loh untuk melakukan. Misalnya nih, saya dapat ilham seharusnya saya melakukan ini untuk gereja, harusnya saya melakukan ini untuk keluarga. Tapi sering sekali orang beriman dia tidak berani untuk melakukannya karena masih meragukan apa yang menjadi suara kehendak Tuhan tersebut. Nah, sayang sekali ya jemaat terkasih, kita jadi pribadi yang dikasih Tuhan anugerah ataupun diberikan hati yang mau mendengar, mau peka, mau menerima bimbingan orang lain, tapi ketika disuruh praktekkan, enggak dulu deh, jangan dulu deh, nanti dulu deh, A, B, C, D. Nah ini sayang jemaat terkasih, karena toh akhirnya spiritual yang terbangun itu tidak menjadi berkat nantinya untuk diri kita dan sesama. Tetapi kalau kita lakukan, percayalah itu jadi cara Tuhan memulihkan diri, memulihkan keluarga, memulihkan gereja, dan bahkan masyarakat di sekitar kita. Seperti tadi Samuel yang juga akhirnya merespon panggilan Tuhan, dia pun melakukannya dengan keberanian dan ketulusan. Dia berani mengatakan apa yang harus dikatakan kepada Imam Eli dan juga ia berani untuk menyuarakan apa yang benar. Lalu yang terakhir, jemaat yang terkasih, bagi kita dengan segala dinamika kehidupan spiritual kita, baik yang jauh ataupun dekat dengan Tuhan, ingatlah bahwa lagi dan lagi ketika kita berbicara kehidupan rohani spiritual, kata kunci yang harus kita punya untuk bisa kita rayakan itu senantiasa adalah IMAN, iman. Kalau kita tidak punya iman, mau yang jauh dari Tuhan, mau yang dekat dari Tuhan, udah semuanya akan sia-sia dan tidak berguna. Bukankah kita dengar ya, iman itu tanpa perbuatan mati atau sia-sia ya Bapak Ibu ya? Iman tanpa perbuatan mati. Iman timbul dari Pendengaran. dengar-dengaran. Jadi bisa kita bayangkan, kalau kita bicara kita adalah orang Kristen, tapi kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka mau yang jauh maupun yang dekat, yang saat ini merasa lagi jauh dari Tuhan, ataupun yang sudah percaya bahwa sangat-sangat dekat, tapi tidak sungguh-sungguh beriman, itu akan sia-sia. Jadi kata kunci yang keempat, tetaplah beriman kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Tetaplah beriman kepada Tuhan, meskipun saat ini kita merasa, Tuhan aku kok merasa tidak mendengar atau aku tidak merasa tuntunan, tetaplah percaya. Karena kalau kita tetap percaya, paling tidak kita masih mau berusaha untuk membuka Alkitab. Kita masih mau berusaha untuk berdoa, kita masih mau berusaha untuk ibadah, kita masih mau berusaha untuk bersekutu. Tapi bagi yang kita dekat pun, kalau kita tidak sungguh-sungguh punya iman, mau sebesar apapun suara Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita dapat bimbingan dari pendeta atau teman-teman persekutuan, tapi kalau kita tidak mau melangkah dengan iman, kata Bude Puji ya slogannya, kalau kita tidak mau melangkah dengan iman, semuanya akan sia-sia dan tidak berguna. Untuk itu, jemaat yang terkasih, mari kita terus rayakan iman kita dengan sungguh-sungguh, supaya hati yang terbuka, hati yang mau dibimbing oleh orang-orang di sekitar, dan hati yang berani mau melakukannya itu semakin diberkati dan menjadi berkat buat diri kita, keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kita berada. Apapun yang saat ini, hari ini, ataupun kemarin-kemarin Tuhan sudah taruh di hati kita, Aban kamu harus ini, Mbak Tias harus ini, Bu Ratna harus ini, Bu Puje harus ini, Pak Pri, Pak Tri, Bu Susi harus ini. Kalau itu ternyata belum kita lakukan, maka hari ini Tuhan teguhkan, beranilah untuk melakukan, beranilah untuk melangkah.
Dengan demikian, iman kita sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kembali kami diteguhkan dengan tema besar minggu ini. Imanku menyelamatkanku. Iman setiap kami anak-anak-Mu, itulah yang menyelamatkan kami. Kami sadar Tuhan, ketika kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, sering sekali yang menjadi penghalang adalah hati kami yang sulit mendengarkan, sulit untuk dituntun, sulit untuk berani melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya apa yang menjadi penghalang-penghalang untuk kami sulit melakukan segala sesuatu untuk membangun kehidupan beriman yang utuh dan benar di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menyerahkan kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami adalah kehidupan yang merayakan keselamatan dari Tuhan, merayakan anugerah Tuhan, dan kami mau menjadi anak-anak yang terus dengar-dengaran akan firman Tuhan, terus mau dibimbing satu dengan yang lainnya dengan saudara, keluarga di dalam Tuhan, dan juga terus mau berani melangkah dengan iman untuk setiap hal yang Tuhan tempatkan di dalam hati kami, firman, tuntunan, biarlah itu menjadi cara kami untuk terus mau menjadi berkat buat diri, keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami satu persatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Amin.